Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban. Dan seorang anak dilahirkan ke muka bumi ini melalui kedua orang tuanya. Dan sudah seharusnya seorang muslim yang taat kepada Allah, yang dia sebagai seorang yang bertakwa, maka seharusnya baginya untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatkan segala macam ibadah kita pahalanya. Berbakti kepada orang tua satu bentuk ibadah yang sangat-sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekian banyak ayat dalam Al-Quran menyanding perintah taat kepada Allah dengan ketaatan berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun demikian, mirsa rahimani rahimakumullah, apakah semua orang tua yang harus ditaati? Kadang-kadang sebagai seorang anak bingung, memiliki sebuah kegalauan. Apakah semua kegiatan, semua perintah orang tua perlu kita taati tanpa ada pengecualian? Maka Islam sudah menjelaskan 14 abad yang lalu. Dan bahkan juga para ulama memberikan sebuah kaidah-kaidah. Pada kesempatan ini pemirsa rahimani rahimakumullah, ada sebuah kaidah. Ada dua buah kaidah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Kaidah yang pertama untuk taat kepada orang tua adalah hubbullahi wa rasulihi a'lam. Kaidah yang pertama itu adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, itu adalah yang paling mulia, yang paling agung, yang paling utama. Bagaimana kita melihat kaidah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kaidah ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak beriman, kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian hingga aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi yang paling dia cintai dibandingkan anaknya, kedua orang tuanya, dan juga semua manusia. Ini kaidah yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ternyata cinta kepada Allah dan Rasul tidak boleh dikalahkan oleh cinta kita kepada anak kita, oleh cinta kita kepada kedua orang tua kita, ataupun cinta kepada pasangan kita, ataupun cinta kepada semua manusia yang lainnya. Ini kaidah yang pertama, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka itulah yang paling tertinggi, yang paling utama yang harus kita muliakan. Kemudian pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang pertama ini menuntun kita, jangan sampai cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya menjadi cinta yang buta, kemudian mengabaikan cinta kita kepada Allah, mendahulukan cinta kita kepada manusia dibandingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaidah pertama ini perlu kita miliki sebagai seorang anak, supaya kita bisa bersikap bagaimana seharusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian kedua, kaidah yang kedua para ulama menyampaikan terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu kepada sesuatu yang baik. Dan kaidah yang kedua ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin, innamat ta'atu fil ma'ruf. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada sebuah ketaatan di dalam kemaksiatan, sesungguhnya ketaatan hanya kepada sesuatu yang baik. Baik taat kepada orang lain, baik taat kepada kedua orang tua, taat kepada siapa saja, maka ketaatan kepada mereka hanya kepada sesuatu yang baik saja. Apabila mengarah kepada kemaksiatan, maka tidak boleh seorang muslim mentaati orang tersebut selama itu berada dalam sebuah kemaksiatan.
Terakhir, ada sebuah kisah dari salah seorang sahabat kita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Ketika beliau masuk ataupun mengikrarkan beragama Islam, beribadah dengan agama Islam, dengan ajaran agama Islam, dan ibunya Ummu Sa'ad belum beragama Islam ataupun orang yang tidak beragama Islam, kemudian ibunya kepengen Sa'ad ini keluar dari agama Islam, melakukan sebuah kesyirikan, ingkar ataupun mengeluarkan dirinya dari agama Islam ataupun murtad. Dan ibunya bukan hanya sebatas mengatakan ataupun melarang, bahkan mengancam anaknya. Bahkan selama 3 hari tidak berbicara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan juga tidak mau makan dan minum, kecuali dia akan makan dan minum apabila Sa'ad keluar dari agama Islam. Begitu ancamannya kepada Sa'ad. Bingunglah Sa'ad radhiyallahu anhu. Bagaimana harus dia bersikap? Dia harus taat kepada Allah, sayang dengan ibunya, sayang dengan orang tuanya, tidak ingin meninggalkan orang tuanya, apalagi sampai orang tuanya tidak makan dan minum. Begitu sayangnya beliau kepada ibunya, kepengen beliau mengikuti kehendak ibunya, tapi takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah turunlah sebuah firman Allah, ayat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab turunnya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu surat Luqman ayat 15. Di sana, di dalam surat Luqman ini sebagai sebab turunnya adalah yaitu cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, karena ibunya sampai 3 hari beliau tidak makan dan minum, hanya kepengen anaknya keluar dari agama Islam. Saat semakin kuat dengan turunnya firman Allah surah Luqman ayat 15 ini semakin kuat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada sebuah ketaatan di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada manusia ya apabila perintah itu ya mengarah kepada kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak mengikuti perintah orang tuanya untuk keluar dari agama Islam, tapi beliau tetap berbakti kepada orang tuanya, membantu orang tuanya, bahkan juga beliau selama 3 hari itu beliau juga mengunjungi kedua orang tuanya. Kesimpulannya adalah tidak ada sebuah ketaatan kepada siapa saja termasuk kepada kedua orang tua manakala ketaatan itu ia disuruh melaksanakan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 kaidah ini pemirsa media Mu'tazam rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi sebuah patokan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua itu kunci surga kita. Apabila kita tidak berbakti kepada mereka, peluang surga kita semakin sulit, karena kedua orang tua berada di rumah kita. Berada di rumah kita, kunci surga berada di rumah kita. Seharusnya kita bisa masuk dalam surga karena adanya kunci di rumah kita. Tapi karena kurang berbaktinya kita kepada orang tua, akhirnya kita cemaskan termasuk orang yang merugi, tidak bisa masuk ke dalam surga Allah karena kurang perhatian kepada orang tua. Walaupun kita perhatian kepada orang tua, berbakti kepada mereka, 2 kaidah ini jangan sampai kita lupakan. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan dibandingkan kepada siapa saja. Dan yang kedua adalah ketaatan kepada orang tua harus kepada hal-hal yang baik, tidak di dalam kemaksiatan. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.